Halo semua, balik lagi dengan aku Aldiriza Zalika Kumala Putri dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 4004 03256 50105. Kali ini aku akan menjelaskan tentang list dan array dalam penggunaan pemrograman. Langsung aja kita ke penjelasan apa itu list dan array. Apa itu list dan array? List adalah struktur data yang lebih fleksibel teman-teman. Dalam Python, list ini tuh dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalnya angka, string, bahkan list lain. Ukurannya juga bisa berubah, dinamis, dan bisa ditambah atau dikurangin. Kemudian, apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, disusun secara berurutan dalam indeks. Setiap elemen bisa diakses melalui nomor indeks, biasanya itu dimulai dari 0. Array biasanya digunakan jika jumlah data sudah pasti dan perlu akses cepat berdasarkan posisi. Langsung saja ke contoh array dan juga contoh list. Nah, di sini tuh contoh array. Di sini kita masukkan import array, angka sama dengan array, titik array, pakai dalam kurung tutup, kurung buka, ini ditulisnya kayak gini, kemudian print angka 2, outputnya 3, kan dimulai dari 0 ya, dari indeksnya itu. Apa itu indeks? Nanti udah aku kasih penjelasan di slide yang lain. Kemudian contoh list. Nah, contoh list tuh yang kayak gini teman-teman. Mereka tuh pakai apa sih namanya? Kayak kurung gitu, kurung buka. Nah, ya buka itu. Nah, kita kan hampir sama sih. Pokoknya ada perbedaannya di sini. Jadi perbedaan utamanya itu array tipe datanya tuh yang seragam, ukurannya tetap dan lebih efisien. Kalau list itu tipe datanya bisa berbeda, ukurannya dinamis dan lebih fleksibel. Nah, perbedaannya nih. Jadi di array ini kan tipe datanya seragam tuh kayak nih misalnya angka 1, 2, 3, 4 angka. Jadi seragam. Kalau list itu tipe datanya tuh bisa berbeda-beda. Kayak ini kan angka nih, ini hello, ini angka desimal, ini kan pernyataan itu kan, terus itu tipe data. Ini kan balik lagi ke tipe data sesuai sama yang pernah aku jelasin di video-video sebelumnya. Kemudian langsung ke penjelasan list. Nah, jadi langsung aja cara membuat list di Python ya teman-teman. Membuat list di Python itu seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya isi dengan tanda kurung siku. Nah, yang aku maksud tadi itu tanda kurung siku. Nah, ini contohnya nih. Contohnya tuh yang pertama ada membuat list kosong. Datanya kita kasih tanda kurung siku, print data, outputnya hanya tanda kurung siku yang muncul. Gitu teman-teman. Kemudian membuat list dengan isi satu item. Contohnya nih, 1_2 sama dengan kurung siku apel. Print 1 buah, maka outputnya langsung muncul apel. Membuat list dengan isi 3 item. Nih, kayak contohnya ada apel, mangga, pisang. Kita masukin semua, kemudian kita print, kemudian kita cetak ini sesuaiin sama ininya, buah, outputnya langsung keluar 3-3-nya. Itu ada apel, mangga, dan pisang. Kemudian lanjut ke jenis data apa saja sih yang boleh diisi ke dalam list. Nah, list bisa berisi berbagai macam tipe data teman-teman, seperti string, integer, float, boolean, objek, bahkan list lain. Kita juga bisa mencampur berbagai tipe data dalam satu list. Contohnya nih, misal ada kotak yang isinya tuh ada mangga, ada angka, terus ini ada yang false, ini angka desimal. Tipe data itu bisa beda-beda teman-teman. Ini begitu. Nah, di sini ada 4 jenis tipe data pada list variabel bernama kotak, yaitu mangga sebagai tipe data string, kemudian angka 99 ini tipe data integer, kemudian false ini tipe data boolean, dan angka desimal 7,5 ini tipe data float. Jadi kalau di list itu bebas
berbagai macam tipe data itu bisa dimasukkan gitu. Lanjut ke ini, cara mengambil nilai dalam list. Yang pertama itu bisa menggunakan indeks, teman-teman. Nah, kan udah aku bilangin di awal, aku akan menjelaskan indeks nih. Indeks adalah nomor urut posisi sebuah elemen di dalam list atau struktur data sejenis di Python. Nah, nomor indeks ini selalu dimulai dari angka 0. Nomor indeks ini yang kita gunakan untuk mengambil isi item dari list. Contoh nih, ini ada contoh kasusnya. Jadi kita mau ngambil nilai dari list. Misalnya kita mau ambil nih pisang gitu kan. Misalnya kita ada list buah, isinya tuh ada apel, mangga, jeruk, pisang, melon. Maka indeks kan tadi dimulai dari 0 tuh. Nah, jadi apel ini sebagai 0, mangga sebagai 1, jeruk sebagai 2, pisang sebagai 3, dan melon sebagai 4 gitu. Lanjut ke maka outputnya setelah kita buat codingannya. Nah, ini kan buah sama dengan apel, mangga, jeruk, pisang, melon. Maka misalnya kita mengambil pisang kan tadi sesuai sama kasusnya nih. Itu maka indeksnya adalah 3. Jadi kita tulis printnya tuh print buah sesuaiin sama ini. Kemudian kita kasih kurung siku 3 sesuai sama indeks yang mau kita ambil, yaitu pisang kan. Nah, maka outputnya pisang. Begitu teman-teman. Kemudian mengganti nilai list. Jadi nilai list itu bersifat mutable, artinya isi list bisa diubah setelah dibuat, baik dengan menambah, menghapus, atau mengganti elemennya. Jika ingin mengganti nilai pada list, tentukan indeks elemen yang ingin diubah lalu diberi nilai baru. Nah, jadi mengganti nilai list ini tuh ada berbagai macam ya teman-teman ya. Yang pertama kita bisa mengganti elemen. Nah, contohnya nih, langsung aja ke kasusnya aja. Nah, ini misalnya ada di sini ada buah, di sini tuh ada apel, mangga, jeruk. Kemudian kita kan mau mengubah si apel ini menjadi mau mengubah si mangga ini menjadi pisang. Sehingga karena tadi kan indeksnya dimulai dari angka 0, jadi apelnya sebagai 0, mangga sebagai 1, jeruk sebagai 2. Karena kita ingin mengubah mangga, maka indeksnya kan 1, sehingga kita gantinya itu di sini, di angka 1 ini. Nah, buah dikasih kurung siku indeks 1 tadi, kemudian beri keterangan pisang sehingga berubah, outputnya pun akan otomatis berubah gitu. Print buah, maka outputnya apel, pisang, jeruk. Yang awalnya apel, mangga, jeruk jadi apel, pisang, jeruk setelah kita ganti elemen dengan ini, dengan indeksnya ini, sesuaiin sama indeksnya. Kemudian lanjut ke menambah elemen. Jadi di dalam menambah elemen list ini ada 3 cara atau 3 metode yang dapat digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam list. Yang pertama ada prepend item, yaitu digunakan untuk menambah elemen di bagian awal list. Yang kedua ada append item, yaitu digunakan untuk menambah elemen di bagian akhir list. Kemudian terakhir ada insert index item, digunakan untuk menyisipkan elemen pada posisi indeks tertentu di dalam list. Nah, yang pertama nih ada prepend ya. Prepend kan digunakan untuk menambahkan elemen di bagian awal list. Nah, jadi tuh kayak contohnya nih, misal ada listnya tuh apel, mangga, jeruk. Kemudian kita kasih buah insert, 0, karena kita kan mau nambahin di bagian awal list. Jadi ini kan apel sebelum apel gitu kan, sebelum apelnya kan indeksnya 0. Jadi kita mau tambahin
di awal sebelum si apel ini, sebelum indeks 0 ini, jadinya kita masukkan 0 ini sebagai indeks apelnya ini. Kita tambahkan keterangan yang ingin kita masukkan, kayak anggur. Nah, kemudian kita print. Nah, ini setelah prepend, nah insert di depan buah. Nah, outputnya seketika langsung setelah prepend insert di depan. Nah, anggur, apel, mangga, dan jeruk. Jadi otomatis akan menambahkan ya di bagian awal list ini gitu. Kemudian lanjut ke append. Nah, append ini tadi yaitu kan untuk menambahkan elemen di bagian akhir list. Jadi misal ada ada list-listannya tuh kayak apel, mangga, jeruk. Terus kita mau nambahin melon di bagian akhir setelah jeruk ini. Nah, si jeruknya ini kan indeksnya berarti kan 0, 1, 2, ya kan? Nah, atau enggak kita langsung aja ke tambahin ke gini. Jadi kita tambahin dari jeruk ini kan bagian akhir, kemudian kita append aja buah, titik append melon, kita mau nambahin melon, terus kita print setelah append buah, kemudian outputnya setelah append jadinya ada apel, mangga, jeruk, dan melon. Kemudian yang terakhir ada insert. Insert kan digunakan untuk menyisipkan elemen pada posisi indeks tertentu di dalam list. Menyisipkan elemen pada posisi indeks tertentu dalam list. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh itemnya di sini. Kemudian kita insert. Nah, ya kan insert menambahkan dari indeks tertentu. Contohnya nih buah titik insert. Nah, kita sisipkan di indeks 1 pisang. Nah, kemudian kita print. Nah, otomatis langsung munculnya setelah insert di indeks. Nah, kan tadi kan dari apel, mangga, jeruk, jadi kita ketambahan pisang karena ada codingan ini. Jadi apel, pisang, mangga, dan jeruk, begitu teman-teman. Lanjut ke slide terakhir. Nah, yang ketiga ini ada menghapus elemen. Jadi di list ini kita juga bisa menghapus elemen. Nah, kita tuh bisa menghapus elemen berdasarkan isi teman-teman. Jadi kayak contohnya di sini ada apel, mangga, jeruk. Kemudian kita tuh ingin menghapus si mangga ini teman-teman. Jadi kita tinggal beri nih buah titik remove mangga. Kita kasih spesifikasi yang ingin kita remove. Misal kita mau remove apel, maka kita tulis apel. Misal kita ingin mau remove mangga, kita bisa tulis mangga. Misal kita mau remove jeruk, itu bisa tulis jeruk. Tapi karena di sini contohnya mangga, maka langsung aja kita print buah, kemudian outputnya seperti ini. Outputnya langsung otomatis terhapus apa yang tadi kita remove begitu. Nah, selanjutnya kita contohkan ya. Kita eksekusi, kita praktekkan apa yang sudah tadi aku jelaskan. Tapi pertama-tama sebelum ke Preplit, kita ke Scratch dulu teman-teman. Nah, aku udah bikin program ya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini tuh sebenarnya lebih kayak ke game gitu ya, kayak ya game-game kecil yang disusun dari algoritma seperti ini. Nah, algoritma seperti inilah. Kemudian langsung aja kita mainin dulu sebelum aku jelasin. Jadi di sini tuh ada tadi list ya. Jadi awal-awal sebelum kita membuat susunannya, kita tuh first stepnya kita harus bikin list tuh. Kita bikin list, ada ingredient list. Nah, kemudian kita bikin variabel, jadi ada ingredient 1, ingredient 2, ingredient 3 gitu. Ini ada ininya karena tadi udah aku mainin sebelumnya buat aku tes. Jadi abain dulu aja. Kemudian kita juga bikin variabel score. Nah, di sini kan ada hide list kan. Jadi kalau misalnya
nanti di ini ada kelihatan sih. Coba kita mainin dulu aja. Nah, hello, you have to guess 3 ingredients. Cepet sekali from the cookies recipe. Ready? Gitu kan. Kemudian langsung kita jawab. Kita tuh nebak-nebak aja sih ya. Coba misal aku mau masukin milk gitu ya. Nah, kalau salah, di sini kan ada nih. Kalau salah, maka skornya tidak akan bertambah, teman-teman. Tapi ketika benar, maka skornya akan bertambah karena saya dengan if else. Lanjut ya, ingredient 2. Kita misal mau flour gitu ya. Ini bakal nyesuaiin sama list yang udah kita bikin, tapi kan tadi udah disembunyiin kan di sini, jadi kita langsung aja nih. Nah, kalau benar akan muncul seperti ini. Tadi cepet banget ya. Nah, di ingredient ketiga kita mau tambahin misal sugar. Nah, you have successfully. Nah, itu kan. Nah, ini otomatis kalau udah selesai akan game over dan ketahuan kita dapat berapa poin yang benar tadi. Jadi kalau misalnya benar, otomatis akan bertambah poinnya. Coba kalau misalnya kita benerin semua ya teman-teman. Oke, ini diginiin dulu, kemudian mulai ulang, then go. Nah, itu kan ingredient pertama kita mau tulis flour, jadi bebas. Nah, tekan flour, jadi nah kan bener, jadi otomatis bertambah skornya. Kemudian ada sugar, nah itu kan benar, akan bertambah skornya. Kemudian ingredient ketiga itu ada salt. Nah, itu kan game over, you have 3 points. Jadi kalau misalnya benar semua akan mendapat 3 poin. Dan ini berkelanjutan ya teman-teman. Ini kita bebas mau bikin sampai berapapun, pertanyaannya berapapun. Jadi di sini kita kalau misalnya mau nambahin di sini tinggal nambahin aja di bagian variable. Nah, ini kan. Jadi ada ingredient 1, ingredient 3, skor. Sini ada list-listannya. Nah, itu teman-teman. Tadi aku mau nunjukin, coba ya. Misal tidak. Jangan. Udah, intinya gitu dulu. Kemudian lanjut ke Replit yang mana seperti biasa kita akan mengcoding dengan bahasa Python. Ini juga aku udah bikin programnya. Sama, aku samain sama yang tadi. Kasusnya itu sama. Kita itu kayak mau nyari menebak-nebak resep cookies gitu. Nah, ini kan kita mainin dulu aja temen-temen ya. Kita mainin dulu, kita running dulu, kemudian kita ke console. Nah, di sini kan hello, you have to guess the ingredients from the cookies recipe. Ingredient 1 kita jawab. Pertama kita bener-benerin dulu deh, misal sugar. Nah, you have correctly guessed sugar. Kemudian ingredient kedua tuh ada flour. Nah, you have correctly guessed flour. Kemudian yang ketiga kita kasih ini yang benar dulu ya. Kita kasih milk. Nah, you have correctly guessed milk. Game over, you have 3 points. Jadi sama seperti scratch yang tadi. Ketika kita benar semua maka akan mendapat 3 poin. Seperti itu. Nah, the ingredient list was eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and milk. Kemudian kita coba salahin salah satu gitu ya, atau salah 2, bebas deh. Itu akan sesuai atau tidak. Oke. Kita running ulang. Kemudian nah, misal
Tadi kan udah dikasih tahu nih, kita coba salah-salahin. Kita tulis misal so. Nah, maka otomatis akan terjawab ini. Oh, wrong guess gitu kan. Artinya salah tebakan. Kemudian yang kedua kita coba salahin lagi. Oke, masih salah lagi. Jadi yang ketiga kita tebak yang benernya sugar. Nah, jadi kita hanya dapat 1 poin. Kemudian di ending tuh kita akan mendapat list-listannya gitu. Jadi kalau misalnya kita salah 2, benar 1, maka kita akan dapat 1 poin. Kalau misal kita salah 1, benar 2, maka kita akan mendapat 2 poin. Kalau misal benar semua akan mendapat 3 poin, dan berkelanjutan dan seterusnya gitu ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa mengerti. Semoga penjelasan yang aku berikan tuh gampang dipahami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan yang aku perbuat dalam penjelasan ini, dalam video penjelasan ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.